Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak dosen, Bapak Luhur. Saya Dewi Rena Uli Gultom dengan NIM 2311600890 kelas XA. Di sini saya mau presentasi tugas tinjauan artikel ilmiah Filosofi Desain Protokol Internet DARPA. Pertama-tama saya ingin memperjelas sedikit tentang desain protokol Internet DARPA, di mana Internet DARPA ini adalah suatu kerangka dan prinsip yang membentuk dasar bagi pengembangan internet. DARPA merupakan agen pertahanan Amerika Serikat yang memainkan peran kunci dalam pengembangan internet pada awalnya. Di sini ada beberapa poin kunci dalam desain protokol internet DARPA. Yang pertama adalah model paket. Salah satu konsep yang paling mendasar dalam desain internet, di mana penggunaan paket data. Data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil yang kemudian disusun kembali hingga sampai kepada tempat tujuannya. Ini memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dan robust ya. Lalu yang kedua, protokol TCP/IP. Model protokol TCP/IP mencakup Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, yang merupakan tulang punggung internet. TCP memastikan pengiriman data yang handal, sementara IP mengatur rute melalui jaringan. Kemudian ada desentralisasi, ya, di mana internet dirancang agar tidak bergantung pada satu entitas pusat yang memungkinkan jaringan internet untuk bertahan dalam situasi yang beragam, sehingga menghindari titik kegagalan tunggal. Lalu ada interoperabilitas, di mana protokol internet ini harus mendukung interoperabilitas yang tinggi, yang mana artinya perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai produsen harus dapat berkomunikasi di seluruh jaringan. Standar terbuka diterbitkan secara publik untuk mencapai ini. Kemudian yang kelima, ketahanan terhadap kesalahan. Internet itu dirancang agar tetap beroperasi bahkan ketika ada gangguan, lalu ada serangan, kemudian kegagalan perangkat. Ini mencakup konsep toleransi terhadap kesalahan. Lalu ada yang keenam, skalabilitas. Di sini beberapa hal inti atau prinsip-prinsip penting dalam desain protokol internet DARPA yang membentuk dasar dari internet modern, yaitu desentralisasi, yang artinya bahwa tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan seluruh jaringan. Sebaliknya, kontrol dan pengambilan keputusan didistribusikan di seluruh jaringan, yang memungkinkan internet untuk bertahan dalam situasi yang beragam, serta seperti tadi yang sudah saya katakan, menghindari titik kegagalan tunggal. Kemudian ada interoperabilitas, tadi juga sudah saya jelaskan, ada model paket. Lalu di sini kita masuk ke protokol TCP, skala protokol sama ya, keterbukaan sama. Lalu ini ada sedikit tambahan prinsip end-to-end. Filosofi ini mengatakan bahwa sebanyak mungkin kecerdasan harus ditempatkan di ujung jaringan, yaitu pada perangkat pengguna akhir. Misalnya pada komputer, pada ponsel, bukan di dalam infrastruktur jaringan. Ini memberi pengguna lebih banyak kendali atas komunikasi mereka. Ada yang sederhana dan efisien. Protokol internet dirancang agar sederhana dan efisien. Desain yang sederhana memungkinkan jaringan untuk beroperasi dengan baik dan mempermudah pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang kompatibel. Lalu terakhir, ketahanan terhadap sponsorship. Internet dirancang agar sulit untuk disensor atau dibatasi oleh pemerintah atau entitas lain yang ingin memblokir akses informasi. Kemudian ini adalah kekurangan desain protokol internet DARPA. Di sini saya mau menjelaskan kekurangan-kekurangan desain DARPA itu antara lain, yang pertama, kurang fokus pada aspek keamanan. Ya, di sini menghasilkan banyak kerentanan dan masalah keamanan yang memerlukan perbaikan selama bertahun-tahun. Dibaikin terus ya, perbaikan terus. Lalu ada skalabilitas pertumbuhan.
di mana internet yang sangat cepat telah menciptakan tantangan dalam mempertahankan kinerja yang optimal. Kemudian, ketersediaan alamat IP yang terbatas menjadi masalah serius, meskipun IP v6 diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini. Beralih ke IP v6, kita memerlukan waktu, usaha, dan koordinasi yang substansial. Kurangnya quality of service atau QoS. Kualitas layanan seperti latensi, kecepatan, dan jaminan pengiriman data seringkali bergantung pada situasi jaringan dan beban lalu lintas saat ini. Lalu yang terakhir, keterbatasan dalam manajemen lalu lintas sehingga dapat menyebabkan masalah kemacetan, ketidakstabilan dalam penggunaan sumber daya jaringan. Nah, pada tugas Pak Luhur dikatakan opini. Ya. Kalau menurut saya, opini tentang desain protokol internet itu tergantung dari sudut pandang dan konteksnya. Di mana satu sisi banyak orang melihat desain ini sebagai salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam sejarah yang telah membawa manfaat besar kepada dunia. Tapi di sisi lain, beberapa orang mungkin memiliki kritik atau keprihatinan terkait dengan beberapa aspeknya. Nah, di sini ada opini positif. Opini positif revolusioner. Artinya banyak orang menganggap desain protokol internet DARPA itu sesuatu yang benar-benar revolusioner, yaitu cara mengubah komunikasi kita, bekerja dengan berinteraksi dengan dunia, artinya kita lebih luas. Lalu konektivitas global, ya, di mana internet telah menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, membuka peluang baru, baik komunikasi, bisnis, pendidikan, dan berbagai macam bidang lainnya. Kemudian inovasi tanpa batas, di mana internet menjadi wadah bagi inovasi yang terhitung jumlahnya, ya, yang tak terhitung jumlahnya. Banyak-banyak pengembang, perusahaan, individu lainnya teknologi menggunakan ini. Keterbukaan, ya, di mana kita harus terbuka yang memungkinkan pengembang lebih inklusif memberi semua orang kesempatan untuk kontribusi dan memanfaatkan internet. Lalu opini negatif banyak, keamanan, ya, yang tidak sempurna, ancaman cyber, serangan, kerentanan, masalah serius masih banyak. Privasi, ya, ada keprihatinan data-data pribadi itu disalahgunakan. Lalu isu ketidaksetaraan akses, di mana banyak wilayah, terutama di negara berkembang, masih memiliki akses terbatas atau tidak memadai untuk internet. Terus pengaruh besar perusahaan teknologi, di mana ada rasa kekhawatiran, kekuatan, di mana perusahaan tersebut dalam mengendalikan data dan komunikasi. Kalau perusahaan besar bisa mengendalikan, jadi perusahaan kecil jadi merasa takut. Lalu konten tidak terpercaya. Internet juga menyebabkan masalah dengan penyebaran konten yang tidak benar, informasi palsu, dan disinformasi. Ketidaksetaraan dalam pengetahuan teknologi, tingkat literasi digital teknologi di seluruh dunia, orang mungkin tidak memiliki akses yang memadai ya untuk menggunakan internet dengan efektif. Oke, Bapak, demikianlah presentasi saya. Terima kasih sudah melihat. Sekiranya ada kata-kata yang salah, yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.